Baik teman-teman, pada video ini saya akan melakukan percobaan praktikum mengenai gelombang cahaya. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan PET simulation sebagai medianya. Kita bisa cari PET-nya terlebih dahulu. Kita bisa mencari simulasi PET tentang polarisasi. Lalu di sini ada pembelokan atau pembiasan cahaya dari PET. Kita pilih opsi ini ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa pilih yang ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 3 pilihan, yaitu pengenalan, pilihan prisma atau lensa, dan percobaan lainnya. Kita pilih yang pilihan prisma atau lensa. Kita klik yang ini. Nah, di sini kan ada berbagai macam rangkaian ya. Ini ada lampu atau senter. Kita bisa naik turunkan seperti ini tergantung posisi yang kita mau. Terus ini juga bisa mengeluarkan cahaya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada prisma. Prismanya ada berbagai macam bentuk ya. Ini ada segitiga, trapesium, kotak, lingkaran, setengah lingkaran, ada yang bentuknya cekung juga ini. Terus kita mau pilih yang mana nih? Yang segitiga aja ya. Kita pilih lalu letakkan seperti ini. Terus di sini ada apa nih? Ini material atau kaca prismanya. Kita bisa pilih nih yang mau kita pakai. Misalnya ada udara, air, kaca, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Kita pilih nih yang contohnya kita pakai yang air aja ya. Terus di sini ada pemantulan normal dan busur. Ini pemantulan ini gunanya untuk melihat cahaya pantul yang dihasilkan oleh si gelombang ini. Nah, ini kan udah dilewati ini, terus kita pilih yang pemantulan, kita bisa melihat cahaya pantulnya itu kayak gini loh. Nah, ini. Terus ini kan ada normal, ini gunanya untuk melihat sudut datang dan sudut pantulnya itu. Terus ini ada busur, busurnya itu digunakan untuk menentukan berapa sih besar sudut datang dan sudut pantul yang dihasilkan. Nah, seperti ini. Terus ini ada lingkungannya itu yang di sekitar sini ya. Ini ada pilihan yang bermacam-macam juga kayak tadi. Ini ada udara, air, kaca, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Ini bisa pilih udara. Bisa juga kita pilih air. Nah, air tampilannya seperti ini ya, lurus terus sama materialnya air. Ini juga air, jadinya lurus terus. Kita pakai yang udara aja. Terus yang ini ada macam-macam cahayanya, yaitu ada yang satu cahaya, ini pakai yang banyak cahaya jadi seperti ini ya. Terus ini ada yang ini yang cahaya putih. Cahaya putihnya itu harus sampingnya gelap ya agar kita bisa melihat. Nah, kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Nah, kita misalkan nih kalau kita ini kan dari udara menuju air kan, materialnya kita pakai air, ini lingkungannya pakai udara. Nah, itu kita bisa lihat kalau sudut datang yang dihasilkan itu 60 derajat. Terus sudut pantul yang dihasilkan yaitu 80 derajat lah, sekitar seperti itu kan. Terus misalkan nih kalau kita ubah materialnya jadi kaca ya, misal. Nah, itu kita bisa lihat kalau sudut pantulnya itu berubah menjadi 85 derajat dan ininya cahayanya semakin ke arah sini ya. Kita bisa lihat tadi yang air. Nah, air kan di sebelah sini pembelokan cahayanya. Terus kalau yang kaca itu semakin ke sini ya teman-teman. Jadi kenapa bisa seperti itu?
Ini kita bisa melihat kalau udara memiliki, kita kan sering melihat kalau udara itu memiliki tingkat kerapatan partikel yang lebih rendah daripada air kan. Jadi udara ini lebih renggang partikelnya daripada air, sehingga ini berpengaruh pada besar kerapatan optik yang bisa berhubungan dengan indeks bias atau kita sebut dengan N. Nah, semakin besar indeks bias medium, maka akan semakin besar pula kerapatannya. Sehingga pada percobaan kita bisa melihat bahwa cahaya yang melewati medium dengan indeks bias lebih besar memiliki arah belok yang lebih besar pula. Nah, berarti indeks bias kaca ini kan lebih besar daripada air, jadi pembelokannya itu semakin besar. Kita bisa melihat tadi ya, yang air kan cuma segini, terus kita ganti ke kaca itu pembelokannya semakin besar. Karena saat cahaya merambat dari medium yang kurang rapat ke lebih rapat, maka cahaya akan dibelokkan menuju garis normal. Begitu pula sebaliknya. Seperti itu. Jadi semakin rapat medium ini yang kita gunakan, maka cahaya akan semakin mendekati garis normal. Garis normalnya itu yang ini. Jadi semakin ke sini ya, teman-teman. Seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.